Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspita Insani dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pengembangan bahasa anak usia dini. Baiklah, yang pertama yaitu perkembangan berbicara anak. Pengertian perkembangan berbicara anak yaitu usaha meningkatkan kemampuan anak untuk berkomunikasi secara lisan, menurut Suhartono, tahun 2005, halaman 122. Tipe perkembangan berbicara anak. Yang pertama, egocentric speech, yaitu terjadi ketika anak berusia 2-3 tahun ketika anak berbicara kepada dirinya sendiri. Yang kedua, socialist speech, yaitu terjadi ketika anak berinteraksi dengan lingkungannya. Tahap perkembangan berbicara. Yang pertama, perkembangan reseptif, yang kedua, perkembangan ekspresif. Faktor penunjang perkembangan berbicara. Yang pertama, aspek kebahasaan, yang kedua, aspek non-kebahasaan. Upaya meningkatkan perkembangan berbicara. Yang pertama, dengan menggunakan model ucapan, yang kedua, dengan menggunakan kegiatan bercerita. Selanjutnya, perkembangan menulis anak. Menulis merupakan salah satu media untuk berkomunikasi, tempat anak dapat menyampaikan ide, pikiran, dan perasaannya melalui untaian kata-kata yang bermakna. Tahapan kemampuan menulis. Pertama, tahap mencoret, 2 tahap mengulang linier, 3 tahap menulis random, 4 tahap menulis nama, 5 tahap menggunakan gambar, 6 tahap mencontoh huruf. Prinsip proses pendekatan menulis. Yang pertama time, kedua topik, ketiga model, keempat struktur, kelima komunitas. Faktor pendukung menulis anak. Pertama, selembar kertas, kedua finger painting, ketiga menciptakan bahan menulis, keempat meja. Selanjutnya, perkembangan membaca anak. Tahap perkembangan membaca. Yang pertama, tahap fantasi. Yang kedua, tahap pembentukan konsep diri. Yang ketiga, tahap membaca gambar. Yang keempat, tahap pengenalan bahasa. Yang kelima, tahap membaca lancar. Faktor pendukung. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, bahan bacaan. Selanjutnya, perkembangan menyimak anak. Kemampuan menyimak sebagai salah satu kemampuan berbahasa awal yang harus dikembangkan. Ketika anak sebagai penyimak secara aktif memproses dan memahami apa yang didengar. Fungsi menyimak. Yang pertama, menjadi dasar belajar anak, kedua, menjadi dasar perkembangan bahasa tulis, yang ketiga, menunjang keterampilan berbahasa, yang keempat, memperlancar komunikasi lisan, yang kelima, menambah informasi. Tujuan menyimak. Yang pertama, untuk belajar, yang kedua, untuk mengapresiasi, yang ketiga, untuk menghibur diri, yang keempat, untuk memecahkan masalah. Sekian materi dari video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.